Alright, everyone. Ready? Yes, welcome back to Kusut Podcast. This is the final episode of season 1. Kalau misalnya kalian baru, hello everyone. My name is Melina. I am a BACP registered therapist dan sekarang saya sedang bekerja dan menetap di negara Inggris. Sally, why don't you introduce yourself? Hello everyone, my name is Sally and I'm currently in Indonesia. This is our final episode. We've had like episode 1, 2, 3 part A, 3 part B, 4, 5 part A, 5 part B, 6 part A, 6 part B, 7, 8. This is the 9th one. Kita kan udah sering ngomongin banyak soal parenting di season 1 ini, dan kita sebelumnya juga bedah satu buku completely. Jadi kayak ini just a closing and what do we think, dan going forward as well, apa yang kita udah belajar all throughout, dan juga kayak final messages sebelum benar-benar kita move on ke a completely different topic in future seasons. I remember waktu aku nonton balik ya episode 1, 2, and then 3 part 1, kita tuh benar-benar kayak berusaha banget to be professional, kayak benar-benar kayak ya jadi semua orang itu memang orang tuanya berniat baik gitu dan lain-lain. And then I think episode 4 onwards we like broke loose. Oh, kemarin aku itu sempat nonton episode dimana kayak kamu tuh sempat ngomong di waktu podcast bilang, kenapa ya orang yang waktu masih kecil itu sebenarnya nggak seberapa pintar di sekolah, itu biasanya nanti bakal excel. Kenapa kalau anak yang orang tuanya biasanya bilang bandel, itu nanti dia lebih sukses di sekolah. And I actually thought about it, dan menurut aku tuh kayak gini, there are 2 ways to go about it yang aku waktu itu sempat mikir ya. Nomor 1 itu kita kayaknya udah bahas sedikit, tapi nomor 1 tuh gini, karena sekolah dan orang tua itu kebanyakan membentuk anak menjadi obedient, penurut gitu ya. Jadi in the end, anak-anak yang penurut ini itu mereka disukai semua orang, dan mereka masih beranjak dewasa itu sukses karena they're good at what people are telling them what to do, penurut. Sedangkan kalau misalnya kebanyakan ya, as we know, life has no manual gitu, kayak justru di hidup itu most likely kita tuh butuh kemampuan untuk berinisiatif, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, problem solving, dan kemampuan untuk berpikir di luar otak gitu ya, kayak creative thinking. Sedangkan kalau misalnya kamu sudah di training untuk menjadi penurut, problem solving ini, inisiatif ini, dan thinking outside the box ini, kebanyakan itu bukan hal-hal dan kualitas-kualitas orang-orang penurut yang biasanya diasah dari kecil gitu. Karena mereka yang diasah adalah kemampuan-kemampuan untuk mengikuti semua perintah sesuai apa yang dibicarakan. I think that's the first one. I think itu di satu sisi. But on the other end as well, anak-anak penurut ini mungkin ya, yang aku lihat ya dari anak-anak itu, mereka menemukan security dan menemukan acceptance dan menemukan cinta, love, itu dari orang-orang sekitar mereka, karena mereka sudah fulfilled by being an obedient kid. Sedangkan insecure kids, mereka nggak punya security, acceptance, ataupun love dari apa yang orang penurut punya. Jadi mereka, I'd say in life, they would chase more to get the everything that an obedient kid would have naturally. Does that make sense? Kayak maksudnya itu, jadi untuk all of these insecure kids untuk punya recognition, acceptance, diterima orang, dicintai orang, dipuja orang, dipandang sebagai enough, cukup, orang yang cukup untuk dicintai, itu mereka butuh hal yang banyak. Itu kenapa mungkin menurut aku ya, itu kenapa insecure people tend to excel more, because they work so much more to get to be, it's almost like to be accepted. I wouldn't say everyone, just in case semua yang mendengarkan, people say, oh okay, I think we discussed this so many times, like, oh kalau gitu mari kita tidak cintai anak kita. Maksudnya that's not, kalau yang belum dengerin previous episodes, well, first of all, please listen to the previous episodes, kita udah extensively talk about this. Tapi sedikit aja untuk recap,
caranya bukan untuk tidak mencintai anak kita. Bukan, karena dengan kita tidak mencintai anak kita, meskipun suatu hari mereka secara material sukses, tapi secara kesehatan mental itu akan merusak mereka, itu akan menghancurkan jati diri mereka suatu hari, dan mereka akan menjadi orang-orang insecure yang akan selalu mencari external validation lewat uang, lewat pamor, lewat orang-orang yang tidak mencintai mereka dan hanya menggunakan mereka. Meskipun mereka secara financial mungkin terlihat sukses. Caranya adalah mencintai anak kita secara otentik dan apa adanya, mendengarkan kebutuhan emosional mereka, dan tidak membentuk mereka menjadi anak penurut, dan untuk membentuk mereka dan menyupport mereka untuk menjadi orang-orang yang bisa problem solve, bisa berinisiatif, dan bisa berpikir secara independen tanpa kita harus selalu menyelamatkan mereka. Kita hanya menyupport mereka, kita tidak menyelamatkan mereka. Sally sempat bilang di episode 7 tentang parenting ini, di Asian parenting or Western parenting. Saya tuh di episode itu sempat bilang gini, kenapa ya meskipun kita sudah belajar, oh ini tuh nggak baik, ini tuh gini gitu, tapi aku tuh masih ada kayak keinginan untuk kayak, ya sudah kamu kayak gini aja gitu kan. Maksudnya kayak meskipun kita sudah tahu, oh itu apa yang orang tua kita lakukan itu kurang baik, tapi kita tuh juga punya ada tendensi seperti itu. I think that is in all of us, and that is in me, that is in you. Dr. Julie Smith itu dia punya satu konsep itu kayak gini, bayangin otak kita itu hutan gitu ya, otak kita tuh hutan, dan seumur hidup kita tuh akan carve a path gitu ya, kita akan kayak gali satu jalan, dimana jalan ini suatu hari berarti kalau kita mau lewat ke hutan ini, kita cuma tinggal lewat jalan ini gitu. Kita nggak perlu kayak nggali jalan lagi. Jadi jalan ini akan selamanya menjadi jalan yang paling gampang untuk melewati hutan ini gitu. Meskipun mungkin jalan ini itu bukan jalan yang terbaik untuk kita gitu. Nah, jadi sama aja kayak kalau otak itu hutan. Kalau kita sudah tahu sesuatu itu tidak baik, kita harus dengan rewiring, kita tuh as if kayak harus carve out a new path, dan itu akan selalu menjadi lebih susah menurut aku pribadi ya. Karena kayak misalnya kalau contoh aku pribadi ya, later on I will give more examples of personal examples, tapi kalau kayak aku gitu ya, karena aku orangnya sangat suka everything organized, it's so easy for me untuk bilang ke pasangan aku, kayak bilang just clean it, kayak as if tuh kayak raise my voice and say, aduh bersihin aja lah, you know, it's so easy. Karena menurut aku suara itu sudah di kepala aku, dan kalau itu aku jujur aja, it's so easy for me to do it. Kayak misalnya ada sesuatu berantakan, aku kayak okay, just clean it gitu, itu sudah natural dari aku. Tapi untuk orang lain itu kan bukan preference orang lain ya. Kadang orang lain kan kayak, ya nantilah aku masih ngerjain ini, atau kayak ya nanti sekalian sama ini, atau oh memang aku belum selesai pakai gitu. Tapi untuk aku itu mengganggu, itu kayak berantakan, dan wiring aku itu orang tua aku kalau misalnya sesuatu tuh berantakan, pokoknya kayak now gitu, now I don't want to hear any other word now. Jadi untuk aku untuk menyadari itu dan gak langsung jump to it, it's actually a lot harder. It's actually very easy for me to just say, just clean it, it's bothering me. Kalau dari season ini tuh yang selalu mengena di otak aku ya, dimana kalau orang dewasa itu harus at least mendengarkan apa yang dikatakan anaknya. Bukan berarti, yang kita selalu bilang itu anggap anak kecil itu orang dewasa tapi mini bentuknya, seperti itu. Jadi kemarin ini salah satu contoh ya, ada hubungannya sama yang aku bilang barusan. Jadi kemarin pas waktu aku liburan, guys, aku kan liburan tahun baru ini, kita filming ini setelah tahun baru ya, gengs. Jadi sekitar minggu lalu, kayak minggu lalu aku tahun baru aku pergi ke satu keluarga besar, itu ke Batu. Nah, seneng-seneng bla bla bla, aku punya 2 keponakan. Nah, 2 keponakan ini kayak deket banget, mereka sepupuan ya. Cuma mereka deket sekali karena ini anak dari, cici-cici akulah. Nah, terus habis itu ada suatu kejadian tuh yang orang-orang dewasa tuh pada bilang, "Ya udahlah itu pertengkaran anak kecil," kayak gitu loh, kayak
rebutan mainan gitu. Aku Hmm. waktu kan kejadiannya seperti ini, kita bilang anak A sama anak B aja, jadi kita nggak disclose any names here. Anak B itu tiba-tiba itu ngomong gini ke aku mau kasih mainan ke A, soalnya tadi A udah tukeran mainan sama aku, dia bilang kayak gitu. Jadi yang A tuh kasih mainan ke B sebelumnya, terus habis itu maminya bilang, "Kamu udah dikasih mainan sama si A, masa kamu nggak pernah share mainan kamu balik?" Gitu loh. Oke, akhirnya anak ini, "Bolehlah aku barter." Terus dia pilih-pilih mainannya, dia pilih mainan bola-bola. Ya kayak bola-bola bekel, kalau misalnya kalian main bekel kalian tahu bolanya itu segini. Terus habis itu, kan si B ini kayak secara antusias, "Pokoknya aku mau ngasih bola bekel ini ke A." Oke, mereka tukeran, happy gitu ya. Terus habis itu, kan ini kita kejadian setelah itu kan kita mau pulang nih, ini kan check out tanggal 30-an gitu. Nah, check out itu dari kamar, kita dijemput pakai golf cart. Nah, aku duduk sama si A. Si A kan seneng nih, dia cerita, "Iya, aku barusan dapet hadiah bola bekel itu." Cuma dia tuh tiba-tiba bilang, kok" dia tuh aslinya punya 2 mainan, kayak potato head I guess, kayak Mister Potato yang bisa dicopot-copot rambutnya gitu. Dia punya 2, satu yang rambutnya pink, kayaknya satu rambutnya pink, satu rambutnya biru kayak ada unicorn-nya gitu, ada tanduk unicorn-nya. Terus dia bilang, "Aku tuh nyari mainanku yang ini tuh hilang." Dia tuh bilang kayak gitu. Terus ternyata si 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 B ini yang bawa mainan itu. Nah, si A itu nangis-nangis, ngomongnya kayak, "Aku tuh tidak ada intinya nggak ada niatan buat ngasih, aku cuma meminjamkan." Nah, kalau si B, itu ya barter itu sendiri, gitu. Terus kan pokoknya mereka menangis gitu lah ya, aku tuh sampai, mau mau dengerin yang mana susah gitu kan. Terus yang B itu aku kan ditanyain yang B. Yang A ditanya, "Ya udah kamu mau kan mainan kamu balik? Ya udah bola bekelnya dikembaliin." Aku bilang kayak gitu. "Ya udah tukeran balik aja, kayak nggak usah barter-barteran," gitu. Terus habis itu si si A ini bilang, "Aku nggak mau balikin bola bekel ini." Tapi dia kepengen mainan yang kepala unicorn ini balik di tangan dia gitu. Sementara si B ini bilang, eee, "Aku udah nggak mau bola bekel itu." Pokoknya intinya di otak dia, intinya ini aku sudah barter gitu, aku pokoknya maunya sama unicorn ini gitu. Kan nggak ada jalan tengah kan. Nah, waktu ngomong seperti itu posisinya itu mereka nggak ngomong berdua. Anak kecil ini nggak debat berdua, tidak dibiarkan untuk debat berdua. Literally kayak kita sebagai orang besar, dengerin apa yang dengar anak, dengerin dengerin apa yang dikatakan oleh anak B dan dengerin apa yang dikatakan anak A, terus kita bikin kesimpulan sendiri, gitu Hmm. loh. Kayak ya berarti ini kesalahpahaman, gitu kan. Ya udahlah ya, terus habis itu, eee, terus kita waktu itu juga termasuk akulah, di saat itu mikir, "Halah ini kayak pertengkaran anak kecil," gitu loh. Dan aku mikir kayak, "Halah ini nggak terlalu penting," gitu kan, karena kita di posisi di mana kita mau pulang. Terus akhirnya kan ini tiba-tiba itu akhirnya banyak banyak kayak tante aku sama om aku tuh kayak ikut-ikutan juga gitu loh mendengarkan ceritanya. Dan ceritanya yang dikeluarkan si B apa yang diceritakan si B itu kayak jadinya tuh, apa ya, ada banyak versi. Gimana cara menjelaskannya? Jadi waktu apa yang dia katakan sama aku, dia katakan ke orang lain juga, tapi ada versi-versi yang dia ubah, gitu loh. Sementara sama kejadiannya sama si A juga gitu loh. Si A sama si B ini sama, waktu ditanyain itu tiba-tiba ada bumbu lain. Dan nggak tahu kenapa kita sebagai orang dewasa tuh malah tidak mendudukkan mereka berdua, karena kita pikir "Saya mau pulang ngapain sih kayak gini tengkarang nggak penting." Akhirnya ending-nya kayak jahat sih sebenarnya. Ending-nya ini udah nggak usah barter, bola bekel sama mainan unicorn tuh dikembalikan ke pemilik masing-masing sebelumnya. Dan mereka berdua itu dan yang sekarang yang nangis itu yang si B.
Dimana yang harusnya dia dapat unicorn itu akhirnya dia nggak jadi dapat, dia dapatnya bola bekel itu. Sementara si A itu ya udah pokoknya ternyata bagi dia bola bekel itu nggak terlalu penting, yang penting unicorn. Dia nggak mau bola bekel itu lagi. Padahal waktu aku tanyain, "Mau nggak dikembaliin bola bekel?" "Nggak mau," gitu. Nah akhirnya si B ini kan nangis-nangis kan, karena ya dia di posisi mana, "Ya aku mau unicorn, aku nggak mau bola bekel, makanya aku mau barter sama kamu," gitu loh. Terus Hmm. kita sebagai orang dewasa ya itu, kita selalu mikir kayak, "Alah ya udahlah nanti juga lupa." Dan setelah kejadian itu waktu aku pikir-pikir ulang ya, itu menurut aku, eee, sebagai orang dewasa yang ada di saat itu, kita semua nggak mereka berdua sebagai orang dewasa kecil. Di mana di mana kejadian itu terjadi, kita tuh hanya sebagai messenger, dan messenger-nya kan banyak. Mendengarkan dari berbagai banyak versi, akhirnya kita juga membuat asumsi sendiri, tanpa, membiarkan mereka berdua meskipun mereka anak kecil ya, kan, kata orang dewasa anak kecil kan punya bahasanya mereka sendirilah yang akhirnya mereka bisa nyambung-nyambung dan bisa baikan sendiri gitu loh. Kita tuh nggak melakukan itu. Jadi sebagai orang dewasa tuh kita fail untuk nge-treat mereka sebagai, mini version of adults, begitu sih. Itu salah satu kejadian. Sebenarnya memang, kita di season 1 itu sangat banyak sekali membahas tentang, mmm, how we have to treat our kids later on as mini adults, but in reality it's like very hard to do so karena masih ada tendensi berpikir kalau anak kecil itu ya anak kecil, begitu. Begitu Hmm. teman-teman. Jadi, untuk pendengar atau mungkin yang baca bukunya, eee, yang merasa kalau, "Oke, aku akan melakukan ini kayak 100%." Yes, you can, tapi ada beberapa hal itu nggak tahu kenapa, kayak di bawah mungkin aku nggak mau bilang di bawah alam sadar ya, karena pasti kita bisa berubah. Cuma nggak tahu kenapa di saat itu, aku sendiri pun balik ke mindset yang lama, di mana kayak, "Ya udah, kids just being a kids," gitu. Mhm. I feel like it literally was the point that I just said. You know, the carved out jungle, dimana kayak seumur hidup kan itu mindset kita. Nggak mungkin kayak a season with 9 episodes can like outweigh a lifetime carved path. Essentially, as you said, ya, kan tentang dinamika keluarga, tentang komunikasi dengan anak, menghargai mereka dan kebutuhan mereka, dan juga dimana kita selalu ngomong mempunyai anak itu akan menjadi a time consuming full time job, dimana kalau memang kita tidak ada waktunya, ada baiknya kita mikirkan itu dulu ke depannya gimana ya, karena anak pasti akan time consuming, dan kamu kan di sini bilang kan mau pulang juga semua, kayak as if tuh selalu ada a time constraint gitu, as if kayak anak itu selalu kayak kamu tuh kebanyakan kelamaan, kamu itu kebanyakan ambil waktu. Exactly as you said, kayak maksudnya I would like to think mereka didudukin berdua terus mereka selesaiin, jangan selalu memberi solusi ke mereka, kayak menyelamatkan mereka tidak punya problem solving skill itu, nggak berinisiatif juga, nggak bisa mengartikulasikan kebutuhan mereka dan apa yang mereka rasakan, dan juga nanti kalau mereka hidup mereka kayak bingung gitu, aduh gimana nih sekarang dong aku kayak nggak tahu what to do, kayak I feel so lost gitu, dan malah jadi insecure karena merasa kayak berarti aku tanpa so and so aku nih sebenarnya nggak bisa gitu, in a way. Another one as well, kita ngobrol banyak soal social media. Kemarin aku baru timestamp episode 3, dimana kita tiba-tiba ngomong tentang social media in a depression episode. It was a 5-hour long episode. It was like Sally itu kayak past midnight by the time dia kayak pindah tempat 3 kali. I'd say gini, my conclusion remark, dan aku sudah add on teks kalau kalian nonton ini on the video podcast, itu gini, giving children social media
to calm them down. Jadi memberi social media ke anak untuk menenangkan mereka itu sama aja kayak memberi obat tidur gitu, in a way. Let me explain. Maksudnya kayak gini ya, kayak misalnya anak itu nggak bisa bobo, all of a sudden dari dulu bisa bobo tiba-tiba nggak bisa bobo, dan kamu mikir sebagai orang tua, aduh lama banget aku masih harus ini. Jadi here's a pill, gitu ya. Mereka bobo dan kita mikir, oh what wonderful invention gitu. Jadi besoknya anaknya karena masalahnya tidak selesai ya kan, karena anak ini tidak sedang mengekspresikan aku nih lagi merasakan sesuatu lewat perilaku mereka, which is episode 6 I'd like to think. Itu kayak oh I'm feeling something, dan orang tuanya itu kayak aku nggak punya waktu untuk perasaan kamu, here's a pill gitu ya, more and more. Nah kita mikir mungkin ya kayak satu pil apa sih buruknya gitu kan, and then one more. Well itu kenapa, karena kita juga pernah ngomong ini di episode 3 onwards ya. Sebagai orang tua kita harus main long term game, dimana kayak suatu hari kira-kira dampaknya apa. Kira-kira kalau kita kasih anak obat tidur setiap malam, atau meskipun nggak setiap malam, every now and then, what would be the predicaments, like what would be the effects on this, the impact on this. Sama dengan social media, kalau misalnya cara menenangkan anak itu lewat social media, apa yang kita ajarkan ke mereka in the long term? Pertama, kita mengajarkan mereka untuk melumpuhkan mereka dari problem solving. Nomor 2, melumpuhkan mereka dari artikulasi apa yang mereka rasakan. Nomor 3, kita mengajarkan mereka untuk kalau punya masalah, kita harus mengalihkan perhatian kita. Lalu nanti kalau punya relationship, masalah itu akan selalu ada. Bagaimana caranya? Kalau kita punya deadline tapi kita overwhelmed, kalau kita tengkar dengan pasangan kita, kalau kita nggak bisa get along dengan orang yang kita bekerja dengan, kalau bos kita itu membuat kita marah, gitu ya. Jadi jangan dilihat, oh dikasih social media there's nothing really wrong, tapi kedepannya itu dampaknya apa? Bukan berarti dampaknya semua jelek, tapi aja kebanyakan jelek gitu. Karena kebanyakan yang dari social media, dan Kate Winslet itu kalau kalian nggak tahu, itu adalah cewek Titanic itu, yaitu kapal Titanic itu, yaitu Kate Winslet. Dia juga bilang dia nggak pernah kasih anaknya social media ataupun HP gitu, karena dia bilang aku mau kamu lihat awan dan kamu lihat oh itu awan, tanpa kalian harus mikir kira-kira orang kira awan ini bagus nggak. Atau kalau orang mikir, alah awan juga biasa aja. Lalu kalian akan merasa experience kalian melihat awan ini dan keaguman kalian ini terganggu oleh opini orang lain. Apalagi social media sebagai penenang, sebagai solusi masalah, atau sebagai feel good button. You know, because karena di keluargaku ya, di keluarga intiku tuh nggak ada yang punya anak. Once I went for a holiday, yang kemarin itu, New Year's holiday, and I met my nieces, aku belajar banyak. Dan apa yang dikatakan dan apa yang kita bahas tentang parenting itu, oh my god. Semuanya. Aku kayak melihat mereka itu adalah melihat realita parenting. Kayak astaga gitu. Kayak literally apa yang kita bahas mereka berdua. Exactly. Anyway, kamu lanjutkan dulu poinmu, nanti aku mau menambahkan beberapa poin yang kamu kasih. Ya, ini yang mungkin menurut aku agak cepet ya. Itu sebenarnya sudah dari episode 1, tapi aku mau kayak tekenin lagi di final episode ini. Di sini aku tulis poinnya adalah parents are too quick into thinking they are raising their wishful younger self. Apa artinya? Dimana kayak orang tua itu terlalu cepat memutuskan bahwa ketika mereka mempunyai anak, mereka itu sedang mendidik anak-anak versi muda mereka. Jadi kayak their younger self. Jadi misalnya I'm Mel. So kalau aku punya anak perempuan, as if I'm raising young Mel. But the truth is, if my kid is called Lisa, let's just say, I'm raising young Lisa. I'm not raising young Mel, I'm not raising young mother of mine, I'm not raising my grandmother, I am raising young Lisa. I think itu yang
menurut aku, meskipun aku pun itu kayak kadang itu misalnya ada conversation sama fellow therapist ya, kadang misalnya kita lagi break time, kita tuh terlalu cepat mikir, oh ya, if I have my kids I will do, kayak as if tuh karena waktu kita masih kecil itu yang kita mau. All in the paradox, misalnya gini, waktu masih kecil nggak pernah dibolehin keluar, jadi as if kayak, oh sekarang kalau aku punya anak, aku biarin dia mau keluar sama siapa, aku biarin gitu, terserah. And the paradox is the same, kalau misalnya anak itu merasa dari kecil sering ditinggal, nggak ada arahan dan lain-lain, kita sebagai orang tua, oh aku kalau punya anak aku akan bimbing dia, aku akan temani dia, aku akan but please tell us the story that you were about to say. Yes, about the social media thing. Gini, ini kayak, oh my god, ternyata tuh apa ya, semua yang kita bicarakan itu di posisi di mana kalau misalnya kita itu berusaha menjadi seideal mungkin, but in reality it's very hard and but it's not impossible, but it's very hard. Jadi gini, tentang sosial media ini dalam artian anything that is inside the phone, kayak YouTube lah atau Instagram or TikTok gitu ya. Tapi kalau anak-anak kebanyakan YouTube. Ini aku menceritakan nisisku, karena mereka contoh yang paling dekat dan umur mereka itu sekitar 4 sampai 5 tahun. Jadi mereka yang nggak terlalu kecil-kecil banget, tapi mereka ada kesadaran sekarang mereka memiliki kesadaran apa yang mereka mau dan apa yang mereka nggak mau. Basically mereka the mini adults gitu. Kalau misalnya 3, 2 tahun kan kita mau treat mereka mini adults itu mungkin ada keinginan untuk kayak setengah-setengah karena mereka berkomunikasi saja kebanyakan kita mendengarkan cara mereka berkomunikasi itu kita nggak sepenuhnya mengetahui. Kalau 4 sampai 5 tahun kan mereka sudah bisa ngomong. Anak dengan sosial media itu ada baiknya, memang ada baiknya dan ada nggak baiknya. Tapi bener kata Melna, nggak baiknya itu menurutku lebih banyak daripada baiknya. Kan aku sempat tanya ini sama cici aku, enggak, aku nggak tanya sih, dia bilang, kan aku bilang gini, "Kok kok kok dia kok suka banget sih main HP?" Gitu loh. Sampai kalau aku ajak ngomong itu, aku harus tanya 2 kali sampai 3 kali baru dia noleh, atau at least kasih aku sebuah respon. Terus habis itu kan dia juga negur anaknya bla 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 bla, terus habis itu cici aku bilang, tapi dari dia main YouTube gini sekarang dia bisa loh bahasa Inggris dikit-dikit. Dia bilang kayak gitu. Karena ya tontonan dia yang di-setting YouTube Kids, nggak di-setting YouTube Kids sih, tapi karena dia terlalu banyak buka-buka video-video anak-anak, otomatis rekomendasinya kan ya video-video anak-anak juga kan. Dan video anak-anaknya berbahasa Inggris semua. Di mana orang tua zaman sekarang itu mungkin yang tingkatan aku atau di atasku sedikit lah, pengen anaknya tuh bisa berbahasa Inggris. Supaya lebih lebih bisa, apa ya, lebih bisa diterima masyarakat juga kalau misalnya mereka mau keluar negeri, mereka juga nggak se-struggle orang-orang yang nggak pernah merasakan privilege itu, yaitu privilege berbahasa Inggris. Nah, dia bilang kayak gitu, iya, tapi dia sekarang gara-gara nonton YouTube ini bisa nyanyi-nyanyi lagu bahasa Inggris, bisa bisa at least ngomong beberapa vocab yang berbahasa Inggris. Terus aku tanya, nah itu ngomong bahasa Inggris tuh dia beneran ngerti artinya atau hanya copying the song gitu loh, tanpa tahu isi dari lagu itu, gitu loh. Terus orang tuanya bilang, "Ya pasti tahulah dikit-dikit," of course pastilah tahu dikit-dikit karena kan ternyata anak ini kan masuk ke sekolah, mmm, internasional tapi environment-nya tetap orang Indo sih, cuma the curriculum is like I think internasional punya karena berbahasa Inggris. Terus oke, mungkin aku waktu itu mikir, oke ini mungkin benefit-nya ya punya anak yang bisa main HP terus bisa berbahasa Inggris. Terus orang tuanya juga bilang, ini cici aku ya, cici sepupu lah, dia bilang, dia loh apa, mmm, seakan-akan ya, dia itu lebih pinter ketimbang aku waktu pegang HP. Jadi dia bisa tahu app-app mana yang kayak ngerti nggak sih kan kalau kalau mungkin generasi yang lama main HP itu kan kadang complicated, maunya yang gampang-gampang. Sementara anak kecil ini tuh, you know,
Kan orang dewasa kalau ngeliat anak kecil, wow, kamu bisa kayak gini, aku nggak bisa. Padahal it's just a matter of using phone gitu loh. Nah, dia bilang, anakku loh bisa gini-gini di HP-nya tuh dia bisa nemu ini. Padahal padahal aku juga nggak pernah tahu kalau di HP tuh ada yang kayak gitu. As if it's like, wow, new invention gitu. Padahal kayak oke. Jadi kayak ada certain fascination kalau anak lebih canggih ketimbang orang tua. Itu yang aku dapat. Nah, terus habis itu about attention span, jeleknya sosial media. Yang aku bilang tadi itu waktu dia dipanggil 3 sampai 4 kali itu baru noleh. Kan kejadiannya itu, kan aku kasih dia permen kan, terus habis itu, kasih permen tuh diem aja, dia tuh kayak, ya asik aja nonton video. And you know, like when we talk about attention span, when she watched some of the one of videos and she felt like, "Okay, this video is like very boring." Dia langsung kayak ngeklik next next next, itu kayak cepet banget gitu. Dan waktu aku ajak ngomong pun, ya dia fokus sama cari video yang lebih asik lah pokoknya gitu. Akhirnya, maminya bilang, "Loh dikasih sama Iik Sally," kan manggil aku Iik ya, "Dikasih sama Iik Sally bilang apa?" Itu kayak literally ngomong thank you tuh kayak noleh, "Thank you," balik lagi. Jadi aku nggak tahu, mmm, itu tuh genuine or not. Cuma ya sebagai orang dewasa ya aku nggak mungkin bilang, "Hayo itu apa dari hati atau enggak," kan nggak mungkin gitu loh. Lagi pula kalau aku ngomong kayak gitu anak kecil mana tahu maksudnya dari hati itu apa. Nah terus, ya itu jeleknya seperti itu dan ini, aku nggak tahu ya, aku yakin semua semua orang tua itu makin lama makin pinter lah. Eee, in ini kejadiannya sama dari anak ini juga. Dia itu kan lebih sering dijaga sama mbak susnya. Jadi kalau, eee orang keluarga-keluarga di Indonesia itu kalau mereka privilege enough, tiap anaknya tuh ada mbak sus lah, helper helper helper. Eee, kan ini orang tuanya kan nggak terlalu bisa berbahasa Inggris, mengerti sedikit-sedikit. Dan kalau misalnya mereka ngelihat video dan mereka tuh selalu ini contoh dari didik aku juga ya, berpesan kalau ke mbaknya, kalau anaknya ngeliat video at least pastikan kalau itu tuh at least pastikan kalau itu video anak-anak, kartun, ngomongnya seperti itu. Terus kan, waktu itu helper-nya ya oke pokoknya kartun. Nah anak ini tuh buka HP kan, kan dia tuh kayak so addicted to phone gitu padahal aku sampai gemes gitu pengen aku tampol rasanya HP-nya, tapi itu bukan anakku. Dia tuh nonton video ini yang aku kayak kayak apa ya, jadi orang tua itu kalau mau memberikan tontonan atau memilihin anaknya atau anak main HP itu menurutku harus didampingi. Oke, videonya itu kartun, Mel. Kartun Hmm. kayak kartun apa ya, aku inget banget, aku lupa kartun itu kartun dari karakter apa, tapi ada orang yang kayak bikin karakter itu ulang, terus mereka bikin ceritanya sendiri. And Hmm. you know the background song itu apa? Do you know like, do you know Beyonce Crazy in Love? The one that is Yes. like in a the Fifty Shades version. Jadi itu videonya anak-anak kartun Really? ya, 50 Shades Kak, version? Fifty Shades version, I mean like the background song is Fifty Shades Yeah, version yeah, and yeah, yeah. jadi waktu aku nggak memperhatikan dia main HP kan, jadi maminya waktu itu nggak diisi itu, tapi ada si helper-nya ini sama si anak ini. Aku kan aku lupa waktu itu aku ngurusin apa, terus tiba-tiba tuh, kok aku denger lagu Fifty Shades? I mean like, oh gitu kan. Terus aku lihat ke HP-nya anaknya kan gini kan, aku kan duduk di belakangnya, jadi otomatis aku kelihatan lah apa yang dia tonton. Terus aku lihat, itu kartun, enggak, itu kayak kartun itu. Kartun itu kayak rubah-rubah sama kucing-kucing gitu loh. Terus kamu musiknya Fifty Shades and then, at the back I also watch the video like I join gitu kan. Itu literally videonya itu kucingnya sama rubahnya itu video kayak 3D rendered video yang kaku-kaku gitu loh. Kayak ciuman dekat gitu. Terus habis itu ciumannya tuh yang kayak cepuk cepuk yang kayak cuma tempel-tempel doang gitu loh. Tapi musiknya tuh Fifty Shades jadi aku merasa kayak there's something wrong. Terus habis videonya this is so wrong. I mean like
oke mereka cuma begitu, tapi kayak ini kan bukan kids video lagi gitu loh. Terus habis itu kayak, karakternya pelukan, tapi pelukannya tuh kayak in a like a very romantic way gitu. Kayak for me itu nggak appropriate lah nggak appropriate buat anak-anak. Jadi tampilan video anak-anak tapi gesturnya bukan anak-anak gitu kan. Terus aku cuma bilang ke Mbaknya, ke helper-nya aku bilang, itu tuh videonya kayak gitu tapi lagunya kayak gitu, itu videonya nggak bener sih," aku bilang kayak gitu kan. Terus si helper-nya bilang, "Tapi videonya anak-anak kok," dia tuh bilang kayak gitu. Terus aku cuma bilang, "Iya tapi itu musiknya begitu tapi, videonya begitu, sudahlah diganti aja." Aku cuma bilang kayak gitu. Terus Hmm. tapi waktu itu tuh helper-nya masih kayak apa ya, aku lupa bahasa Indonesia, tapi bahasa Jawa kayak masih ngeyel gitu loh. Masih kayak Hmm. kekeh kayak, "Itu tuh video anak-anak," gitu loh. Lagi pula menurutku tuh si helper-nya juga nggak tahu arti dari lagu background song-nya itu apa, sementara aku tahu gitu loh. Terus habis Hmm. itu masih ngeyel gitu kan, terus habis itu ya tapi akhirnya dia juga ya karena kan aku saudaraan lebih deket ke cici aku, jadi mau nggak mau dia nurut sama aku kan, apa yang aku katakan, jadi akhirnya tontonannya diganti. Ini konklusinya dari cerita ini ya. Aku tahu memang tontonan anak kadang-kadang tontonan anak-anak itu bikin anak tuh makin pinter, oke pakai bahasa Inggris, anaknya bisa bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya, pendamping yang ada di situ nggak tahu meaning dari lagunya atau, mmm, apa ya, misalnya filmnya itu oke anak-anak, tapi nggak sepenuhnya mengerti apa yang diceritakan di film itu tuh ada bahayanya juga. Hmm. Definitely. Jadi nggak semua tontonan yang kartun itu anak-anak punya, Definitely. seperti itu sih. Mmm, jadi sebagai orang tua itu, mmm, nggak bisa terlalu percaya apa yang direkomendasikan kalau misalnya ini tulisannya anak-anak, oke ini kids appropriate. Harus harus apa ya, harus tetap didampingi, harus tahu apa yang sebenarnya ditonton, apa moral dari cerita yang diberikan dari video itu. Jadi emang anak makin pinter bisa cari mana yang bikin dia seneng, mana bikin dia bosan dia ganti lagi, tapi harus dilihat sebenarnya tontonannya dia itu apa yang membuat dia bosan dan apa yang membuat dia itu senang dengan video itu. Hmm. Contohnya sih seperti itu bahayanya sosial media, membahayakan anak juga, Oh membahayakan ya, orang tuanya juga. I think itu gini yang kita juga sering bilang dan aku barusan aja bilang, menurut aku positifnya ini sangat tenggelam di negatifnya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh the negative outweigh the positive gitu ya. Karena kalau dibilang gini, oh anakku sekarang pintar bahasa Inggris loh. Alternatif pintar bahasa Inggris itu sangat banyak di dunia ini. Bahkan ya waktu masih kecil, aku lupa majalahnya itu apa ya. If my mom is watching, comment down below mom. Oke. Cuman jadi gini, my parents used to read me to sleep, which is such a privilege, to be honest, which is such a privilege. Kayak maksudnya masih kecil, orang tua aku itu used to read me to bed. Predominantly my mom, sometimes my dad. My dad itu lebih ke he likes to sing, dia kayak punya gitar and then he would sing at night. Kalau my mom itu she would read me, dan salah satunya itu majalah bahasa Inggris gitu ya. Dan dari kecil sebenarnya bahasa Inggris aku not so bad, I'd say, untuk anak 90s kids, okay, maksudnya. Like, you know, not so bad gitu. Kayak aku tiba-tiba itu sebelum masuk SD, aku tuh tahu egg yolk. Aku masih ingat itu. Soalnya dulu di majalah ini ya, itu tuh kayak kamu itu diajarin cara kamu itu eja pakai bahasa Indonesia. Dan kenapa kok aku ingat? Karena dia kan yolk itu kan YOLK. Tapi majalahnya ini tulisannya cara bacanya yolek. Huruf mati kalau misalnya saling berdampingan itu ada huruf hidup, tiba-tiba ada Iya, huruf hidup di tengah-tengahnya dan biar bacanya gampang. jadi what I'm trying to say anyway is that alternatif untuk pintar bahasa Inggris itu sangat banyak, jujur aja. Jadi untuk semua kenegatifan yang akan berdampak almost keterusan di hidup kalau tidak diberhentikan, positif ini tuh
tenggelam itu literally kayak ikan, kayak a goldfish in front of a cruise gitu, literally kayak, karena kenegatifan yang Sally bilang ini semua yang sudah kita diskusikan di previous episode, dan itu tuh diskusinya cuma 1 jam lagi, maksudnya diskusinya waktu itu 3 jam lebih, tapi kan episodenya 1 jam. Selalu aku tuh pokoknya ya, percuma kita tuh ngomong 3 jam lebih, seperti only a third of what is discussed made it online, genuinely. Yang kita sering ngomong tentang attention span, anak ini ya, dan banyak anak, karena aku dulu kerja di sekolah, mereka akan sangat kesusahan untuk memperhatikan apa yang guru ini baca dari textbook, apa yang guru ini tulis di papan, apa yang guru ini jelaskan selama 5 menit. Oke, karena penjelasan guru selama 5 menit itu bukan a 15 Cocomelon scene. Do you see? Kayak maksudnya there's no graphic, there's no hype in that. Itu benar-benar kayak kita butuh memproses sesuatu yang susah. Ya, caranya mengeja, caranya perkalian suatu hari. Itu kan semua tidak ada stimulant gitu ya, dimana kayak dia tidak overly stimulated dengan warna pergantian yang cepat, dan itu membutuhkan konsentrasi dan attention span yang tinggi, dan anak ini sudah rusak kelihatan dari kecil. Bukan berarti again ya, lubang dan penembel, bukan berarti karena dia sudah ada lubang berarti tidak bisa ditempel, tapi semakin lubang ini dibiarkan, semakin penembelnya ini tidak akan pernah keep up sama ininya, sama lubangnya. Yeah, about yang you want to see, like raising kids is like you want to see your younger version of yourself, like the one that you dream about to that kid, right? Jadi kalau ya ini karena kembali lagi ya, karena ini cerita dari sepupu yang kemarin kita liburan, which is like wow, I opening like oh my god. Karena aku sendiri nggak punya anak guys, tapi ngeliat mereka tuh kayak wow, oh my god gitu kan, full time jobs like Melina said, bener memang. Itu dia bilang gini, ada bagusnya juga sih kadang, dimana dia itu bilang, "Aku tuh tiap kali anakku ulang tahun, aku selalu pengen ada kayak quality time berdua di mana kita itu nyalon." Karena memang dari dulu dia tuh, kalau mau dandan cantik-cantik yang gaya-gaya gitu tuh kayak nggak dibolehin gitu, makanya dia mau kasih kesempatan yang dia nggak pernah punya sebelumnya itu ke anaknya. Jadi waktu ulang tahun ya mereka pampering themselves. Jadi ada bagusnya seperti itu, dan ini nggak tahu ini bagus atau enggak ya, tentang pendidikan. Jadi jadi dia cerita dia kan kepengen banget anaknya itu masuk ke sekolah internasional. Lagi-lagi karena kendala bahasa ya, karena keinginan supaya anak itu bisa bahasa. Terus habis itu, mmm, yang aku lihat, adalah kalau aku nggak tahu menurutmu gimana ya, kalau karena anak ini bahasa Inggrisnya mungkin lebih pinter dari orang, ya bukan lebih pinter, tapi vocabulary-nya lebih banyak ketimbang orang tua, kadang itu orang tuanya enggak merespon kata-kata anak itu 100% mengerti 100% mengerti apa yang dikatakan anak itu, gitu. Jadi jadi, karena memang waktu kecil, orang tuanya ini pengen banget kayak karena kan dia lihat teman-temannya bisa berbahasa Inggris, jadi makanya dia menyekolahkan anaknya di sekolah yang berbahasa Inggris. Iya nggak tahu jelek atau enggak ya, jelek enggak, ini perasaanku sendiri mungkin ya. Karena aku juga ngelihat ngelihat apa ya, ngelihat di sekitarku juga banyak kejadian di mana kalau anaknya ini pandangan ke depan, di mana anaknya ini pintar bahasa Inggris sementara orang tuanya enggak, itu, eee, antara anak sama orang tua tuh komunikasinya jadi berbeda. Mmm. Dalam artian kalau misalnya anak ini, karena dia tahu orang tua yang nggak bisa berbahasa Inggris, anaknya mikir, "Oke, ya udah aku nanti bilang yang jelek-jelek tentang orang tuaku pakai bahasa Inggris saja, toh mami papiku nggak ngerti aku ngomong apa." Itu, waktu itu cici aku tanya kayak, ya dia kepengen anaknya sekolah internasional karena kurikulumnya sendiri lebih baik ketimbang kurikulum Indonesia, seperti itu. Tapi
ya kembali lagi aku juga kurang tahu ya apakah apakah it apakah, itu tuh memang satu-satunya solusi sebagai supaya anak itu memang lebih maju, tapi aku takutnya ada kesenjangan itu, seperti itu sih. What do you think? I'd say gini ya, maksudnya I'd say the fundamental points itu pertama intention, kedua connection, kan kayak gitu ya. Tapi mulai dari connection dulu. Pertama, connection kita sama orang tua itu lebih penting nanti sebagai faktor penentu bagaimana anak kita mendeskripsikan orang tua kita, kan seperti itu kan. Semakin kita tidak dekat, semakin mereka abusive, semakin mereka mengekang anak, semakin deskripsi anak soal orang tua maupun itu bahasa Madura atau bahasa Inggris pasti sangat jelek gitu kan. The connection. Kedua, intention. Nah, intention ini juga dari connection ini. Jadi kalau misalnya memang anaknya berintensi untuk mengkomunikasikan hal-hal yang buruk, dia akan mengkomunikasikan itu, be it itu bahasa lain atau tidak bahasa lain. Contohnya mungkin gosip dengan teman, texting, apalagi orang tua nggak akan pernah ngerti. Sekarang kan ada, well, I didn't know it, I only knew it probably last year. Kalau kamu tahu nggak, yang notification kamu bisa hide itu loh, kamu bisa lock. Jadi kayak kamu notification kamu di HP kamu tuh cuma tulisannya message gitu kan. Yes, Ya. yes. Jadi maksudnya kayak That's what I did. me too in a way, kayak anak akan selamanya kalau memang intensi dia sudah ke sana, itu mau bahasa apapun atau cara apapun dia akan tetap melakukan itu in a way gitu. Tapi on top of that, bahasa Inggris ini hanya menjadi opsi tambahan mereka kalau mereka ingin melakukan itu. Now there's texting, now there's secret phone calls, and then on top of that, now there is like a secret language that your parents do not understand. I'd say yes, of course there is going to be that loss connection every now and then, dimana orang tua itu tidak mengerti apa yang kamu mengerti gitu, kayak there's that loss of touch. But I'd say nothing is not gluable than your own connection. Gimana kayak misalnya gini, obviously kamu jauh lebih mengerti bahasa Inggris, dan obviously kamu sudah menerima apa adanya, dimana orang tua kamu ya inilah mereka, tapi juga kamu tidak merasa bahwa kamu suatu hari akan abandon mereka karena mereka tidak mengerti bahasa Inggrisan kamu. There will be many days within all of us dimana kayak kita tidak setuju dengan apa yang orang tua kita lakukan, dan apa yang mereka lakukan membuat kita merasakan a certain feeling yang kita tidak sukai in a way. Tapi bukan berarti itu kita tidak dekat dengan mereka ataupun kita mau putus koneksi dengan mereka. Granted, they're good people, they don't abuse you, you're close to them, they're just annoying at times. Aku punya 3 wiring yang dari kecil aku nggak sadar, tapi sekarang sebagai orang dewasa sudah memproses semua lika-liku dia, hidup dia sendiri, sadari. Nomor 1, aku itu dari dulu ya, only few years recently, aku tuh baru sadar dan benar-benar berusaha stop. Aku tuh punya tendensi yang namanya bahasa Inggris tuh six spiral building. Six spiral building tuh kayak gini. Karena dari kecil, orang tua aku tuh sangat disiplin. Jadi kalau ada masalah sekecil apapun, aku pernah ngomong di episode 1, itu tuh jadi besar. Karena orang tua aku itu pengen kita semua tuh tahan banting. Jadi hanya ada banting. Kalau aku, let's say ada job interview, dan I thought like, I did good enough gitu ya. Kayak I think aku jawab semua pertanyaannya secara lancar, bla 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 and everything. Badan otak aku itu akan merintahin, this is not right, this is not who we are, this is not who you are, Jadi aku akan itu membuat diri aku tuh as anxious as possible, dan only waktu aku tuh anxious, I feel normal, dimana kayak yes, this is it, this is healthy, this is normal. Padahal itu, as we know, it's very unhealthy. Dimana kayak kalau kamu hanya merasa normal waktu kamu itu panic sick, it's really bad, karena kalian berarti hanya function in a survival mode. Itu aku. Jadi misalnya ada situasi ya, kita bakal travel, let's say ke USA. It'll be fine gitu. Aku kayak it'll be fine, everything will be fine. Nanti otak aku tuh mikir, no, everything is not fine. Paspor kamu hilang nggak? Tiket kamu ada nggak? Siapa tahu tanggalnya beda. Siapa tahu kamu terlambat. Mungkin kamu harus datang 4 jam lebih dari flight kamu. Jadi kamu di sana kayak, aku dulu pernah, karena I was so panic sick in my spiral,
I was like 5 hours early dan aku di airport tuh kayak yang jadi misalnya aku mulai mikir, mungkin aku salah, mungkin aku gini, mungkin aku kayak bisa lebih stop dulu. Aku mikir itu not my voice. It was my parents' voice out of their best will. However, it's done me so much bad things in life, and I shall slowly abandon them. Nomor 1. Nomor 2, ini tuh sesuatu yang mungkin di waktu season relationship aku bisa ngomong lebih banyak. Kalau ada masalah, anak itu cenderung pasti salah. Nah, waktu aku sama pasangan aku ini sekarang, dan pasangan aku tuh sama aku sudah lebih dari 4 tahun ya, gitu. Dia pernah, pokoknya aku tuh bilang, the I statement, "Waktu kamu gini, aku tuh kayak gini, apa gini-gini." Aku jelasin, "Aku tuh tersakiti, kamu gini. Aku tahu kamu nggak sadar," gini gitu. Terus dia kayak pokoknya lihat aku, terus dia bilang, "Ya udah aku minta maaf ya, lain kali aku nggak gitu. Lain kali aku gimana?" Itu aku, I was like, "Wait, so I'm right?" Kayak terus dulu, this is one of the worst habits I used to have. Aku tinggal dia. Jadi waktu dia ngomong sorry dan aku tuh kayak I really didn't know what to do. Itu kayak there's a freeze moment di mana kayak we don't know this. We really don't know this. What do we do? Jadi aku sempet pergi kayak as if kayak nggak bales lah, atau aku diam aja lah, atau aku kayak I don't know, don't talk to me gitu. Kayak as if dari situ tuh baru partner aku tuh lama-lama bilang, don't leave me, you know, it hurts. Waktu itu cycle-nya itu lebih kayak gini, dia minta maaf, dia berusaha, terus aku kayak diemin, terus dia kayak, "Kenapa kamu diemin aku?" Terus aku kayak, "Jangan kejar aku." Terus dia kayak, "But what did I do wrong?" Akhirnya kita jadi tengkar lagi. Karena aku kayak, aku overwhelmed, dia overwhelming, kayak, gitu ya. Jadi kayak, tapi in the end anyway, it's an old tale. We laughed at this now. Tapi it was a problem, di mana kayak aku benar-benar, dan itu dari keluarga aku, di mana kayak aku tahu aku pasti salah dan aku tahu aku pasti nggak di-recognize. Jadi aku fight my way into it, tapi I got it with my partner without once fighting about it. Jadi aku kayak, but wiring ketiga, I don't handle uncertainty well, and I think uncertainty is not welcomed predominantly in Asian household, but that becomes me too. Ini juga ada hubungannya dengan pasangan aku. Jadi gini, waktu aku masih kecil, again ya, orang tua aku itu sangat berniat baik, di mana mereka ingin anaknya itu belajar banyak, cari tahu banyak, open minded, dan juga bertanggung jawab atas action mereka, gitu ya. But there's also such thing as when you don't know what you don't know. Dan ini juga dari pasangan aku. Jadi misalnya aku salah, aku pernah ceritanya di episode 1. Salah karena benar-benar tidak tahu, an innocent mistake, gitu ya. Mereka akan benar-benar butcher me. Ya kamu kok gimana sih, kamu kok nggak tahu? Ya harusnya kamu tahu dong, ya harusnya kamu tanya dong, ya harusnya perbaiki dong, harusnya selesain dong, harusnya gini dong, harusnya gitu. Pokoknya harus tahu. Terus misalnya nggak sengaja, ya harusnya hati-hati dong. Jadi in a way, uncertainty is our fault. Gitu. Kayak hidup itu tidak selamanya jelas. Itu karena salah kita, bukan karena hidup secara natural itu memang selalu unpredictable. Itu only up until waktu pasangan aku itu cuma nyeletuk apa gitu. Pokoknya aku tuh dulu punya 3 different part-time jobs, and one of the part-time jobs itu bermasalah orangnya. Dan waktu itu pasangan aku benar-benar nyantai banget, dia ngomong, "Well, we don't know what we don't know." It's over the years dimana kayak we don't know what we don't know becomes a thing that I accept. Kayak benar-benar there will be many things in life that I truly didn't know, and there's nothing else that I could have done. Tapi the best thing about my parents, aku tidak sadar seberapa present-nya mereka. Itu benar-benar aku sampai sekarang itu so mind blown. Aku selalu punya home cooked meals dan semuanya selalu berbeda, nomor 1. Kedua, orang tua aku selalu ada. Pagi kalau nggak mama papa, siang kalau nggak mama papa yang jemput maksudnya atau mengantar. Terus di rumah, guru les kita mereka. Ya dimarahin lah, ya apalah, tapi itu mereka. Dan yang send us to sleep itu mereka. Pokoknya mereka selalu ada di rumah, selalu. Dan mereka bawa pekerjaan mereka, di mana kayak mereka tuh bekerja di rumah. Jadi waktu itu papa aku nyicil tempat itu di dekat rumah. Kita ngomongnya garasi ikan, saya tahu ini. Kita kayak sering ada tempat ikan. Mainan. Ya mainan. Mainan lihat ikan, opo-opo. Gak tahu. Terus habis opo-opo naik genteng, buset. Dari aku ya.
Ini yang aku yakin aku tuh mention ini berkali-kali di beberapa episode. Kalau aku itu meskipun sebagai anak kedua yang kadang, you know, do it before you think about it gitu kan. Aku kalau sama orang itu ada tendensi, apalagi kalau misalnya orang itu deket sama aku ya, aku nggak deket pun aku juga seperti itu sih kadang. Aku tuh ada tendensi untuk menjadi people pleaser. Kalau misalnya sampai aku melakukan sesuatu dan orang itu kayak nggak suka, aku langsung panik. Panik dalam artian, oke berarti aku yang salah. It sekarang aku udah nggak sebegitunya sih, tapi dulu sesegitunya. Itu yang aku sadari, karena belajar dari buku ini, itu dari strict parenting, dari kayak waktu awal dari TK sampai SMP lah strict parenting, SMA aku udah kayak agak dilepas-lepas gitu. Cuma itu efeknya efeknya masih nyambung lah ya. Jadi kalau ya kayak kita cerita sebelumnya kalau misalnya, you know, like district Asian parenting kalau misalnya nilainya marah gitu kan. Kalau misalnya aku nggak melakukan sesuatu yang mereka mau, marah. Kalau misalnya diajarin seperti kata Merina, waktu dulu SD tuh aku juga nggak ada les. Jadi ngajarin matematika atau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan seluruh pelajaran yang diajarin di guru itu, ya orang tua, dan orang tua yang ngajarin aku itu ya mami sih. Kalau papi itu nggak terlalu banyak pegang urusan anak. Itu kalau misalnya nggak bisa itu sampai apa ya, sampai dulu makanya ada kata-kata kalau anak dulu tuh tahan banting, di mana kalau misalnya kita nggak bisa kan dipukul atau di apa itu kayak you know, all this torture, which is nggak bener, cuma dulu itu kejadiannya seperti itu. Nggak bisa banting apalah, kalau nggak dipukul lah atau gimana gitu. Jadi waktu sampai itu yang aku merasa karena kejadian seperti itu kalau aku sempat berpikir kalau misalnya aku nggak melakukan sesuatu yang sesuai atau ekspektasi orang lain, dan misalnya mereka kayak menunjukkan disagreement, aku panik dan merasa kalau aku nggak good enough lah. Akhirnya akhirnya ya aku hanya melakukan apa yang orang lain tuh ingin lihat dari aku, padahal sebenarnya itu bukan aku, itu seperti itu. Untungnya sih sekarang nggak terlalu seperti itu ya. Karena aku merasa karena aku membandingkan diriku sama teman-temanku juga ya, karena teman-temanku tuh banyak seperti itu, yang aku sadari sekarang. Waktu kayak sekarang udah besar, aku udah punya banyak pikiran, banyak pengetahuan yang lebih luas, dan habis dari Indonesia aku balik ke sini, aku tuh bisa melihat jelas kalau teman-temanku itu banyak sekali yang people pleaser. Dalam artian, kelihatan kelihatan sekali sih. Misalnya, mau pesen makan, kan mau pesen makan kita mau sharing-sharing kan, terus waktu itu tuh aku sempet bilang, "Aku nggak terlalu suka ini karena nggak enak." Padahal bagi dia waktu itu dia bilang, "Ini enak loh." Cuma aku nggak makan kambing, aku bilang kayak gitu, "Aku nggak suka kambing karena kambing itu bau." Terus temenku bisa bilang gini, "Iya sih kambing itu rasanya memang nggak terlalu enak." And then I feel like, but you said but you just said that lamb is delicious." And then when I said Mmm, that it's not delicious, then you said it's not delicious. Jadi kayak, oke, waktu itu aku cuma bilang, "Ya kamu pesen nggak apa-apa, maksudnya kan sharing-nya kan nggak sama aku aja, enggak lah mending kita yang lain aja," gitu loh. Terus, aku merasa, apa ya, kalau misalnya aku sendiri pun terus-menerus jadi people pleaser, aku merasa aku jadi orang yang quote unquote tuh kayak fake. Bukan fake dalam artian aku menjelek-jelekan orang itu, enggak, maksudnya aku fake atas diriku sendiri. Karena aku aslinya nggak merasa seperti itu, tapi karena aku pengen orang lain suka, aku memproyeksikan diriku sesuai dengan orang lain mau, gitu. Untung sih sekarang nggak seperti itu ya. Itu yang aku pelajari, teman-teman. Kalau dari orang tua aku yang aku pelajari dan yang bagus-bagusnya, itu adalah mereka itu selalu dukung apa yang aku mau. Karena
Dalam artian kalau misalnya aku mau apa mereka dukung. Aku ada tendensi untuk pindah-pindah, itu jeleknya aku. Di mana kalau misalnya aku sudah suka satu terus kayak, "Ah, aku bosen, aku pindah belajar ini, aku bosen, aku pindah, aku pindah." Itu kan sesuatu yang apa ya, yang nggak bener karena aku kadang nggak fokus kan jadinya. Tapi mereka tuh tetap dukung meskipun mereka kadang negur aku dalam artian, "Kamu loh udah belajar ini, nggak kamu lanjutin, terus kamu belajar yang lain, tapi kamu nggak lanjutin juga, jadi kamu buang-buang uang," gitu. Kayak aku udah kasih kamu dana untuk belajar ini tapi nggak kamu lanjutin, gitu kan. Cuma mereka, apa ya, mereka selalu ngedukung apa yang aku mau sih. Bukan berarti ngedukung kayak, aku pengen sesuatu yang gini-gini, which is kayak mungkin di mata mereka jelek tapi mereka dukung, enggak. Misalnya aku kayak akhir-akhir ini yang dari tahun lalu aku baru discover tahun lalu kalau aku tuh iseng-iseng belajar nail art. Itu setelah aku belajar apa ya sebelumnya, belajar clay, tapi aku nggak lanjutin, terus aku belajar nail art, ups. Terus habis itu mereka tetap dukung, mereka dengan baiknya memberi aku fund, so aku bisa ambil course-nya kan. Terus aku lanjut dan aku tetap belajar-belajar, mereka masih dukung aku, gitu. Kenapa aku bisa bilang ini privilege, karena nggak semua orang seperti itu. Kayak aku tuh ngeliat temen aku ya, kayak banyak sekali teman aku, mereka tuh bilang ya mereka cerita kalau mereka di dunia kerja tuh mereka bosen. Dalam artian bosen bukan bosen kekerjaannya, tapi bosen ke rutinitasnya. Terus habis itu terutama yang perempuan ya, ini terutama yang perempuan, mereka mau mau belajar yang lain, kayak sebagai apa ya, sebagai side job lah, side job dan hobi. Contohnya mau belajar make up, sama orang tuanya kayak, "Alah kamu tuh ngapain sih belajar kayak gitu, kayak nggak guna." Terus, bilangnya, "Itu kalau misalnya bisa di pekerjaan pun duitnya nggak sebanyak kamu kerjaan yang sekarang kok." Intinya sih seperti itu. Jadi kan itu menyuarakan kalau orang tuanya itu nggak ngedukung apa yang anaknya mau gitu loh. Sementara aku di posisi di mana aku sendiri pindah-pindah, tapi sekarang sudah nggak seperti itu sih. Sekarang udah menemukan, "Oh ini kayaknya passion-ku sih." Mereka tuh tetap dukung, gitu sih. Itu one of the privilege that I got from my parents. Seenggak setuju-setujunya mereka, mereka tetap mendukung. Itu Kayak they sih. give the freedom, Yes, ya. jadi mereka tuh kayak, apa ya, oh oke ngomongnya di depan kayak, nggak boleh ngapain sih buang-buang uang," tapi kayak aku tetap masih terus, "Ya udahlah ya." Exactly, Ya so udah it's not wis. mereka nggak punya personal agenda on what you need to be or what you have to be gitu kan. Mereka kayak, ya terserah kamu mau jadi apa ya, ya udahlah ya, ya wes, ya. Tapi gini, jeleknya tuh gini loh, karena dari dulu kebiasaan dituntun, terus tiba-tiba dilepas, eh, macet, heeh Halo? heeh, Halo? mana kok macet ya? Halo? Heeh. Jelek Sekarang? tuh gini, karena Halo? kebiasaan Oh dari ya dulu. oh ya, jeleknya tuh gini, karena kebiasaan dari dulu itu dituntun terus, like we talk about hidup itu nggak ada blueprints-nya, Mhm, tiba-tiba orang kayak melakukan ini, dulu kan sering banget dituntun kan harus ini, tiba-tiba dilepas aku bingung. Kayak, I mean like it's a privilege to have this freedom, tapi aku jadi bingung sebenarnya itu aku mau apa. mhm, Makanya aku itu ada tendensi untuk pindah-pindah. Pindah-pindah tuh bukan mereka bilangnya karena aku bosenan, sebenarnya bukan seperti itu, karena bukan bosenan, tapi aku merasa memang aku nggak di situ sukanya, gitu loh. hmm, Maka aku berusaha mencari. Nah, ya itu jeleknya seperti itu, karena dulu dituntun, oh jalannya menuju kota A, tapi ternyata aku butuh jalan lain untuk menuju kota A, gitu loh. hmm, Jadi definitely ya. jadi kayak apa ya, kayak harus ngeraba-ngeraba sendiri, which is ya itu memang sebuah kewajiban setiap orang ya, harus ngeraba-ngeraba sendiri. Cuma karena dari awal aku nggak ada kebiasaan seperti itu, waktu Exactly. sekarang pun aku kayak panik karena terus aku Hmm, bahasa Jawa, "Aku kudu piye iki?" iya, iya. Kayak basically nggak ada set of skills untuk Yes, ya ke basically sana to gitu loh. ya sana kayak Jadi nggak ada aku nggak
handle Jadi that, aku you kayak know. harus belajar dari nol gitu loh, kayak kesannya ya. Semua harus belajar dari nol, gimana caranya aku mencari tahu apa yang sebenarnya aku sukai. That's problem solving, no? Kayak maksudnya kayak itu kan in the end kamu belajar how to problem solve in a way kayak I don't know what to do, kayak maksudnya okay, let's solve Mhm, it by trying. It doesn't work out, you problem solve. Kayak maksudnya, tapi kan dari dulu maksudnya kan there's no ability untuk problem solve karena mmm, problems are always solved by someone else. Kayak gitu, mhm. you know, in a way. Yeah. Itu, like you said just now, itu tuh yang tadi aku ceritain sebelumnya, yang tentang keponakan aku 2 itu. Mereka tuh nggak problem solve on their own problems, tiba-tiba adults-nya dateng, terus dengerin mereka, terus kayak malah jadi messenger, "Oh ini jadi gini, oh ini jadi gini," terus kayak dan Exactly. ending-nya salah satu nangis dan nggak happy. Itu kayak, benar. Exactly. Jadi mereka tidak merasa puas dengan end result-nya, mereka juga tidak sempat mengartikulasikan perasaan mereka dan apa yang mereka maksud, mereka juga mereka juga dilumpuhkan dari opportunity itu untuk, mengasah problem solving mereka, tapi mereka juga pokoknya taunya, oh tiba-tiba lewat aja gitu. Jadi suatu hari Mhm, begitu masalah itu tidak lewat aja gitu, mereka kayak terus kayak mereka bakal do nothing and burn mhm, life until somebody rescues them. Itu sangat banyak. Jadi as if kayak mhm, kehidupanmu tuh tanggung jawab orang lain jadinya. mhm, But yes, I guess the concluding remarks from both of us would be this that mhm, personally dari yang kita bahas, dari kita baca dan dari yang kita reflect tentang orang tua kita, inilah mhm, orang tua yang telah kita belajar untuk bukan hanya sayangi, namun juga terima apa adanya, in a mhm, way gitu. Dan inilah kita sekarang, kita hanya bisa improve dan, seenlimi, aku berharapnya yang untuk pendengar bisa at least dapat sesuatu lah dari sini. Kita nggak pernah mengeklaim bahwa kita orang-orang yang paling benar, kita orang-orang yang paling, exemplary, butuh dicontoh, atau kita kayak, figur-figur yang paling bijaksana. Apapun yang kita lakukan di podcast ini atau ke depannya podcast ini bagaimana, itu kita hanya ingin menghimbau pembicaraan-pembicaraan yang lebih sulit untuk didapatkan di kehidupan mhm. sehari-hari, kayak liputan barusan ini. There is no such thing as a difficult conversation that we had, you know, kayak as if no Yes. chance, you know, kayak no opportunity in a way. Jadi, kalau di kehidupan setiap hari kita nggak punya opportunity itu, then I guess this is it, kayak waktu kalian Mhm, duduk 1 jam dengan kita, inilah opportunity kalian untuk mempunyai conversation itu dengan seseorang, conversation itu dengan diri sendiri, dan juga conversation dengan a future self yang kamu ingin punyai gitu in a way. mhm. Um, so that's what we hope from this podcast. I hope you have enjoyed our conversation. I hope you have enjoyed our company. There will be future seasons di mana kayak we need to scramble our long distance brains. Hopefully we shall see each other again in the same screen in the next opportunity. So thank you guys for being with us with all this ride. We'll see you again when we'll see you again, hopefully soon. So bye Bye. guys.